Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fauzan, NIM 1812108 ya. Saya akan mencoba kembali menelaah ataupun mengulang kembali materi-materi dari mata kuliah soft skill, mengulas kembali materi-materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Dan saya coba akan sedikit ya mengulas ataupun kembali mereview atau mengasah materi-materi yang sudah diberikan. Dan sebelum ke materi ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu soft skill ya. Soft skill itu adalah bisa dikatakan sebagai kemampuan atau keterampilan yang mendasar ya, seperti komunikasi, problem solving, kepemimpinan, adaptasi, dan sifat-sifat mendasar yang lainnya. Dan komunikasi ini ataupun yang saya sebutkan tadi itu ya, itu bagian daripada soft skill ataupun keterampilan gitu. Ada dua pembagian dalam soft skill ini, yaitu interpersonal dan juga intrapersonal ya. Bisa dikatakan interpersonal ini adalah dirinya dengan orang lain gitu ya, hubungan dirinya dengan orang lain. Contoh seperti komunikasi ataupun sosialisasi ya, kita bersosial saya dengan orang lain, itu bisa disebut sebagai interpersonal. Dan yang kedua itu adalah intrapersonal, hubungan dirinya sendiri dengan dirinya gitu. Contoh bagaimana dia bisa memanage waktu ataupun yang berhubungan dengan dirinya pribadi gitu ya. Itu. Nah, kemudian terlepas daripada itu, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Materi yang pertama adalah aspek yang mempengaruhi soft skill. Aspek itu ya bisa dikatakan sebagai unsur yang mempengaruhi soft skill. Yang berpengaruh ini bisa dikatakan yang positifkah ataupun negatifkah gitu kan ya. Nah, aspek ini terdapat beberapa unsur ya. Yang pertama adalah kecerdasan, bakat, minat, motivasi, dan sikap. Di sini yang pertama itu kecerdasan ya. Kecerdasan ini sangat mempengaruhi kita dalam bersoft skill gitu, ataupun mengasah kemampuan dasar gitu. Karena kecerdasan sendiri ya itu berada pada dalam diri tiap orang-orang gitu. Tidak ada orang yang bodoh, itu nggak ada. Sebenarnya mengatakan bahwa saya tidak bisa itu ya karena dirinya itu malas gitu, tidak mau mengasah dari kecerdasannya itu. Bakat juga semua orang pastinya mempunyai bakat ya. Ada yang mengatakan bahwa ada yang bakat dari lahir, ataupun bakat yang terpendam, ataupun bakat yang bisa diasah-asah gitu. Nah, kalau misalkan kita mempunyai bakat atau sebuah potensi gitu ya untuk melakukan sesuatu hal ya, kita tekuni gitu. Itu akan mempengaruhi kita dalam bersoft skill ya. Kemudian ada minat ya. Minat itu kemauan gitu. Kalau misalkan kita nggak minat ya itu percuma gitu. Jadi soft skillnya itu terakan sia-sia gitu. Jadi diminati, disukai gitu. Dan juga motivasi itu sebuah keinginan kita ya, ingin seperti apa gitu. Motivasi seperti seorang motivator gitu kan, yang bisa public speaking di depan ataupun bisa presentasi di depan ya kan. Kita mempunyai motivasi gitu, sumber motivasi, bisa itu dari seseorang pemimpin ataupun bisa dari seseorang yang penulis buku gitu kan. Itu sebagai motivasi yang bisa mempengaruhi soft skill. Kemudian sikap. Nah, sikap ini juga ataupun sifat pribadi gitu yang tertanam gitu pada dalam diri itu bisa mempengaruhi soft skill. Kalau misalkan sikap kita buruk gitu kan, maka penilaian orang terhadap kita pun akan buruk gitu. Seperti penilaian bahwa sikap kita ini buruk lah gitu terhadap orang lain gitu. Contoh berkomunikasi dengan buruk, maka ya itu akan mempengaruhi soft skill kita gitu. Berarti soft skill kita buruk. Kalau misalkan kita baik ya
sebaliknya seperti itu. Kemudian materi yang kedua itu adalah transforming character and belief. Transforming itu adalah perubahan gitu kan ya, perubahan karakter atau diri. Nah, kalau misalkan berbicara tentang perubahan ya, tentu harus namanya ada perkembangan gitu. Kalau misalkan kita tidak berkembang, itu namanya bukan perubahan ataupun pertumbuhan. Nah, perubahan ini bisa dikatakan sebagai yang buruk gitu, ataupun yang buruk lah gitu, menuju yang lebih baik. Nah, itu perubahan gitu ya, karakter ini kalau misalkan kita malas-malasan gitu ya, dan itu pun akan mempengaruhi soft skill dan juga belief, keyakinan. Kemudian materi yang ketiga, change management dan stress management. Change management ini adalah, change itu artinya kan pergantian ya, upaya untuk berubah gitu. Manajemennya suatu manage itu suatu aturan gitu kan. Jadi bisa dikatakan upaya untuk berubah gitu, upaya kita ini untuk berubah gitu. Contoh, kita ingin berubah nih, ingin menjadi lebih rajin, lebih agresif lagi dalam melakukan sesuatu hal, ataupun lebih namanya apa ya, teliti lah, lebih tekun gitu. Nah, itu bisa kita berupaya gitu untuk merubah diri kita sendiri gitu ya, menuju lebih baik lagi. Karena ada beberapa hal gitu kan ya, tantangan kita untuk berubah gitu dalam manajemen change ini, itu adalah kebiasaan sendiri ya, sesuatu hal yang terus-terusan kita lakuin gitu. Contoh, kita malas-malasan gitu kan ya, kita tidak mengerjakan sesuatu hal dalam satu hari ataupun satu minggu. Nah, maka itu akan menjadi sesuatu kebiasaan gitu kan. Jadi kebiasaan itu ya terus-terusan tanpa disadari terus dilakukan gitu. Jadi itu sulit kita berubah ya. Kemudian kenyamanan itu ya, kalau misalkan kita tidak keluar dari zona nyaman ya, karena terus merasa udahlah ini juga enak gitu kan, padahal dengan keenakannya itu ataupun kenyamanannya itu membuat dirinya hancur ya, tadi selalu rebahan gitu, nyaman terus, nggak mau yang namanya kerja keras. Kemudian mapan, dan dari faktor sisi ekonomi pun menganggap bahwa dirinya sudah mapan ya udah, apalagi yang mau dikejar. Jadi ya seakan-akan semua targetnya pun sudah dikejar gitu ya, padahal tidak. Itu yang sulit. Kemudian samar ataupun tidak jelas nih bahwa hasil yang kita dapatkan ini jelas ataupun tidaknya, itu yang mempengaruhi kita untuk berubah. Kemudian ada stress manajemennya. Cara mengatasinya itu ya konsultasi kita dari pekerjaan berat ataupun pekerjaan yang tidak ada istirahatnya, itu yang bisa menimbulkan stres ya. Stres ini kan sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan ya, bisa kepala pusing ataupun mentalnya itu terancam ataupun yang lain-lain. Kemudian materi yang keempatnya, time management. Time management ini sudah saya jelaskan dalam materi sebelumnya ya di YouTube saya ini. Untuk lebih jelasnya bisa langsung aja ke sana. Singkatnya, time management ini adalah mengatur waktu dari keseharian kita gitu. Agar apa? Agar waktu ini terus bermanfaat gitu ya, tidak terhelah lagi itu tuh, tidak tersantai-santai oleh waktu, karena waktu itu adalah berharga. Materi yang kelima, creative thinking, creative critical, dan critical thinking dan analysis thinking ya. Kreatif itu kan bisa dikatakan adalah untuk membaguskan. Contoh, ada sebuah produk yang memang itu sudah diluncurkan ya, tapi kita membuat hal-hal yang modifikasi lah itu menjadi yang lebih baik. Itu kita harus mempunyai sifat kreatif tersebut ya. Kemudian ada critical thinking ataupun ya berpikiran mengkritik ya. Jangan dianalogikan kritik ini sebagai sesuatu hal yang buruk gitu. Padahal kritik ini adalah apa ya? Sesuatu hal yang bisa mengasah kemampuan kita,
Contoh, eh, ada sebuah perusahaan yang memang memberikan suatu peraturan, di mana peraturan itu yang menyebabkan pekerja ini harus lebih keras lagi gitu, harus lebih ekstra lah, tidak sesuai jamnya gitu. Nah itu perlu kita mengkritiknya ya dengan aturan-aturan itu. Contoh, mengkritiknya itu dengan cara halus ya. Contohnya ya kita memberikan suatu pendapat, mengkritik bahwa yang seperti ini nih tidak harus dilakukan gitu loh, karena kita juga perlu istirahat. Nah itu yang disebut kritik. Dan analisis thinking, yaitu berpikiran untuk analisis ataupun nalar ya. Semua orang pun pasti bisa untuk bernalar ya, mempunyai pikiran lah untuk berandai seperti itu. Nah itu yang disebut analisis itu ya, apa ya, bisa disebut sebagai analisa ataupun analisis ataupun nalar untuk strategi gitu kan ya. Dan materi yang keenam adalah goal setting and purpose life, atau bisa disebut sebagai tujuan hidup. Nah goal setting ini adalah bisa disebut juga sebagai goal point ya, adalah proses menetapkan tujuan ataupun sasaran capaian. Nah kalau kita ini berhubungan ini dengan tujuan hidup dan juga goal point ini ataupun goal setting. Nah hidup ini harus mempunyai tujuan gitu kan ya. Jadi tujuan kita itu apa gitu. Contoh, tujuan kita adalah menjadi orang yang sukses ataupun bisa menjadi pemimpin. Nah itu tujuan gitu, tujuan yang harus diimpi-impikan. Dan kalau misalkan seseorang tidak mempunyai tujuan, ya apa yang mau diraih gitu, apa yang mau diusahakan gitu. Jadi ya semua orang harus mempunyai tujuan. Kemudian yang materi ketujuh, acceleration learning technique ya, artinya adalah bisa dikatakan merupakan hasil dari inovasi dalam dunia pendidikan, dilakukan karena tuntutan zaman. Nah, cara belajar menerapkan yang baru gitu, cenderung serba praktis dan instan. Di zaman milenial ini bisa disebut sebagai zaman teknologi ya. Kita itu harus menjawab tantangan zaman, bukan lari dari arus globalisasi ataupun tantangan zaman ini. Nah dalam belajar pun kita harus berusaha gitu ya, mengikuti zaman dalam dunia pendidikan. Contoh, model pembelajaran yang diberikan dalam dunia pendidikan itu menggunakan teknologi gitu. Jadi pada zaman sekarang ini teknologi yang ada ini ya untuk mempermudah manusia melakukan sesuatu hal ya. Contoh dalam pembelajaran. Jadi kalau misalkan kita menggunakan teknologi seperti komputer ataupun yang menggunakan teknologi berbasis teknologi lah, itu harus dilakukan karena itu bisa mempermudah kita, khususnya bagi calon tenaga pendidik, untuk menyampaikan suatu informasi kepada peserta didiknya. Dan materi yang ke-8 adalah communication skills, public speaking dan presentation skill ya. Jadi ini sangat penting sekali ya dalam pembahasan sebelumnya, yaitu komunikasi adalah sebuah hubungan gitu ya, skill gitu kan, sebuah kemampuan gitu. Dan itu ada public speaking, presentation skill. Keduanya ini sangat berhubungan ya, karena menyangkut sebagai menggunakan daya bicara, kebenaran dan kepercayaan diri itu pada setiap individu manusia. Public speaking ini bisa dikatakan adalah sebagai kita berbicara di depan gitu, berbicara di depan banyak orang gitu ya. Dan juga sama presentasi skill juga. Presentasi skill ini adalah kita memaparkan sebuah presentasi ataupun sebuah yang akan kita sampaikan kepada seseorang ataupun kepada orang banyak. Contoh dalam suatu perusahaan lah, kita katakan kita akan memasarkan suatu produk dan kita presentasikan mulai dari model, mulai dari perencanaan, mulai dari tahapan-tahapan, mulai dari target dari seseorang ini gitu. Jadi kita bisa mengungkapkannya itu dengan secara enak gitu. Kalau misalnya kita
mempunyai presentasi skill dan public speaking yang mantap itu. Jadi dengan gaya bahasa yang sederhana pun orang-orang akan mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, pada tahapan presentasi ini punya tahap-tahapan ya. Pertama ada persiapan. Pastilah harus ada persiapan sebelum kita tampil ke depan layar, dan penyampaiannya pun juga harus di follow up gitu, harus terus diuji agar nggak kekeliru dalam berbicara ataupun ya kemana-mana itu nanti ngomongnya. Materi yang ke-9 adalah leadership skill, kepemimpinan ya. Jadi setiap manusia pun mempunyai sifat kepemimpinan. Semua orang pasti ya bisa dari itu memimpin dirinya sendiri ataupun memimpin orang lain. Jadi dalam leadership ini tidaklah mudah gitu kan. Jadi banyak gitu tahapan-tahapannya untuk kita menjadi pemimpin ya. Banyak sekali ya gaya-gaya kepemimpinan yang seperti ini, yang seperti itu, dan ya kita harus menjadi pemimpin yang lebih baik lah. Dan materi yang ini lebih oke lah gitu. Dan materi yang 10 adalah self marketing ataupun kenali diri sendiri gitu ya. Ya, tips self marketing itu ya memperjualkan diri gitu, Bu. Artinya apa sih yang dijual oleh mahasiswa gitu? Yang dijual oleh mahasiswa itu ya intelektual gitu dan idealisnya gitu kan. Jadi dalam self marketing ini kita memberikan sebuah kemampuan diri kita itu. Contoh diwawancari oleh HRD ya, kita itu mempunyai diri kita itu bisa dipergunakan gitu. Contoh bisa mengetik ataupun bisa mendesain sebuah perusahaan ataupun bisa mendesain apapun itu ya yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan kita bisa itu artinya ya menawarkan diri gitu. Saya bisa nulis Pak, saya bisa menjadi sekretaris gitu ini. Dan tipsnya itu kenali diri sendiri, tetapkan tujuan target, hilangkan kendala internal ya. Jadi internal ini harus dihilangkan, karena kalau misalnya bawa-bawa ya jangan sampai lah. Percaya diri gitu. Hubungan dengan baik dengan seseorang itu harus mempunyai hubungan yang baik. Kemudian materi yang ke-11, materi yang terakhir adalah negosiasi skill. Adalah percakapan yang orientasinya untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak gitu. Jadi negosiasi ini adalah tawar menawar gitu. Jadi ketika ada masalah itu bisa dipecahkan gitu ya. Permecahan masalah bisa dari berbeda kepentingan. Dan kalau misalkan kita mempunyai soft skill dalam problem solving gitu kan ya, itu sangat berguna sekali ya, karena untuk melerai keduanya gitu, untuk mencapai demokrasi gitu. Nah, dalam negosiasi skill ini adalah kesepakatan gitu ya dari kedua belah pihak ini yang saling berkonflik lah gitu. Jadi kita bisa memberikan mana yang untung dari pihak ini dan pihak tidak semua untung dalam mencapai negosiasi ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam mengulas kembali materi dari materi pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.